Puji Tuhan, kita siap dengar kebenaran firman Tuhan. Ada satu tema yang sudah siapkan. Saya mau kita satu dulu dalam doa. Kita minta tuntunan Roh Kudus supaya apa yang saya sampaikan benar-benar kita mengerti dan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita satu dalam doa. Bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk hari ini 2 Agustus 2020. Kami percaya ini hari berkat, hari mujizat, hari kelimpahan. Kami percaya apa yang baik akan kami terima hari ini, membuat kami mengalami perubahan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang bersusah dihiburkan. Dimanapun jemaat Tuhan menyaksikan live streaming ini, Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Mereka yang menyaksikan dari handphone mereka, dari tablet mereka, dari laptop, dari smart TV mereka, diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa Tuhan yang kudus kali dari bibir hamba, kata kalimat ucapan ayat poin, dan bagiannya hanya berasal daripadamu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita persiapan Alkitab, atau kalau saudara mungkin agak repot mengambil Alkitab, di layar yang muncul di YouTube dan Instagram akan ada ayat-ayat yang sudah saya siapkan. Saya akan mulai dari 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, lalu kita lompat ayat yang ke-12. Ayat 1 sampai dengan yang ke-4, lalu kita lompat ayat yang ke-12. Jadi ada 5 ayat yang akan kita baca sebagai pembuka dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di bawah judul perikop, kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Saudara yang di rumah, yang sudah lihat ayatnya, saya rindu engkau ikut membacanya. Perhatikan ayat yang pertama, dikatakan 1-2 ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Kata Bani itu artinya bangsa, satu kumpulan besar. Jadi ada Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ayat 2 perhatikan. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 20, ayat yang ketiga dari pasal 20 perhatikan. Yosafat menjadi apa? Takut. Alkitab tulis dengan jujur, Yosafat menjadi takut. Tapi kalimat berikutnya, ini ayat yang akan menjadi pembelajaran kita. Lalu Yosafat mengambil keputusan, apa katanya? Untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Kita lompat ayat yang ke-12, ayat yang terakhir. Bersama jemaat Tuhan yang di rumah, yang di perjalanan 1-2 ya. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kalimat terakhir 1-2 ya. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Tema khotbah saya pada siang hari ini berbicara tentang tertuju kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tertuju. Sama-sama bilang sama saya, kepada Tuhan. Ada satu lagu yang zaman bahlas banget. Angkatan saya tuh masih kecil gitu. Lagu yang saya percaya sebagian saudara pasti familiar. Mataku tertuju padamu. Nah, saudara, ada hal yang menarik. Dalam hidup seseorang, tujuan adalah hal yang penting. Karena melangkah tanpa tujuan, engkau akan tersesat atau engkau akan putus berhenti di tengah jalan. Tujuan itu sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap kita. Ada purpose gitu, ada maksud, ada makna dalam menjalani hidup ini. Nah, repotnya kalau kita mau jujur, seringkali dalam berkeluarga, bekerja, berkarir, bahkan kita yang mengambil pendidikan, atau jangan-jangan sebagian besar kita yang melayani, kita melakukan semua itu tanpa tujuan yang pasti. Makanya ada banyak orang bertanya, pendeta, apa ya yang menjadi bagian tujuan dalam hidup saya? Saya percaya betul, satu-satunya tujuan yang paling sempurna dalam hidup saya dan hidup saudara sebagai orang percaya hanya di dalam Yesus. Karena cuma Yesus yang memberikan kita sebuah kepastian. Orang kalau nggak punya tujuan itu, wah repot. Kita sekarang zaman kan makin canggih. Saudara sekarang nggak perlu jalan ke perempatan untuk mencari ojek. Cukup dengan smartphone saudara, mau pakai ojek online, mau pakai taksi online. Tapi sebelum kita bisa order, kan ditanya dulu destinasinya, tujuannya. Dari titik penjemputan ke titik tujuan.
Kalau saudara nggak punya tujuannya, saudara nggak akan bisa order. Atau kalaupun saudara datang, terus panggil, taksi, Bu mau kemana? Terserah. Mau nggak itu supirnya? Maksudnya terserah gimana? Terserah Bapak mau bawa ke saya kemana? Diturunin. Karena nggak jelas. Atau nggak usah bicara tentang taksi online lah. Bu, satu kali suami ibu lagi duduk nonton sama-sama. Tiba-tiba dia bilang gini, Mah pergi yuk. Ayo. Papa mau bawa mama. Kemana Pak? Gak tahu. Pokoknya dia mau jalan aja gitu. Maksud papa gimana? Udah pokoknya sekarang mama beres-beres koper. Dia suruh beres-beres koper lagi ya kan. Pokoknya sekarang mama beres koper. Apa yang penting masukin, papa mau pergi. Iya beres koper mah gampang Pak. Tapi mau kemana? Udah pokoknya beres-beres koper aja. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Waktu suami ajak ibu ikut tanpa tujuan, ibu ikut? Iya kan? Enggak, kita akan bilang, Pak sini. Coba cek suhu dulu Pak. Jangan-jangan udah 40 lebih ini. Karena tanpa tujuan, nggak ada kepastian. Saudara datang ke bank. Saya mau mengajukan pinjaman. Berapa? Saya mau pinjam sekitar 1 miliar. Oke, tujuannya mau buat apa? Ya itu yang saya masih tanya, saya nggak tahu. Yang penting saya pinjam aja dulu. Nanti masalah nanti mau gimana, nggak bisa. Harus ada kejelasan. Saya ada satu jemaat saya ingat betul. Mungkin dia nonton nih live streaming ini, saya percaya dia pasti nonton. Jadi ini anak muda datang, maju ke depan lah, alkohol biasa. Lalu dia bilang begini, pendeta doain dong. Oke, mau didoain apa? Saya mau kuliah di luar negeri. Ya. Mau ambil jurusan apa? Nggak tahu. Rencananya di negara mana? Ya masih nggak ngerti juga, terserah Tuhan. Terserah Tuhan gimana? Tuhan itu buat memberkati gampang. Selama kita mengerti apa yang menjadi tujuan kita. Makanya kalau saudara lihat di dalam ayat yang tadi kita baca. Jadi satu kali orang-orang Israel diserang oleh 2 bani. Bani itu bangsa gitu. Jadi ada suku atau suku lah. Suku Moab dan suku Amon. Nah kalau saudara belajar secara historikalnya. Satu bani saja, satu bangsa saja. Ini jumlahnya bahkan lebih besar daripada umat Israel. Ketika 2 bani berkumpul, wah repot minta ampun. Makanya ayat yang ketiga, perhatikan Alkitab bilang dengan jujur. Yosafat pada waktu itu yang menjabat raja adalah Yosafat. Dikatakan Yosafat menjadi takut. Lalu ia mengambil keputusan mencari ini yang harus digarisbawahi. Yes betul, dia tahu musuhnya lebih besar. Dia tahu dan dia sadar bahwa dia penuh kekurangan kelemahan. Tapi ketika dia punya tujuan, ketika dia tertuju kepada Tuhan, Alkitab katakan di perikop paling atas kemenangan atas Moab dan Amon. Saya khawatir saudara, seringkali sebagian besar dari kita menjalani hidup mengalami kejenuhan. Ada kekecewaan, bahkan tidak sedikit kita putus asa. Seringkali persoalannya bukan karena Tuhan tidak menyertai. Penyertaan Tuhan sempurna, yang setuju katakan amin. Persoalannya adalah kita gak mengerti ke arah mana kita berjalan. Kemana kita tertuju. Dan ini yang membuat kita putus asa di tengah jalan. Saya mau setiap jemaat Tuhan di tempat ini, Pak, Bu, siapapun engkau anak-anak muda yang menyaksikan live streaming dari GBHMJ. Saya mau sejak firman ini disampaikan, ada satu perubahan cara pandang kita dalam menjalani hidup. Karena kalau engkau gak punya kepastian, repot. Dunia itu cuma menawarkan kengerian, ketakutan. Maaf ya, saya ngomong dengan jujur. Berita yang kita dengar, saya mau tanya, mana lebih banyak? Berita yang baik atau berita yang buruk? Iya, semakin buruk itu semakin orang heboh. Berita itu semakin menakutkan, itu semakin dicari orang. Dan kalau kita cuma pandangan patokannya kepada apa yang dunia perkatakan, hancur masa depan kita. Kita akan mulai melihat ekonomi dan beritanya satu hal ketidakpastian. Kita melihat keadaan wabah, sakit penyakit, kita melihat tentang bencana. Dan apa yang membuat kita tetap tenang menjalani kehidupan ini? Ketika kita tertuju kepada Tuhan, makanya kita butuh firman. Saya mau tanya sama jemaat Tuhan. Saya nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Siapa yang setiap pagi baca Alkitab? Ada? Gak apa-apa, bohong aja, orang saya gak lihat kok. Ada? Oke, saya gantilah. Saya tahu paling cuma satu, itu juga oma-oma itu. Siapa yang kemarin pagi baca Alkitab? Ada? Tadi pagi deh, tadi pagi baca Alkitab ada? Siapa yang pernah megang Alkitab? Megang aja deh, megang. Ada? Ngelirik. Atau siapa yang punya Alkitab deh? Emang kebangetan. Fakta mengatakan satu-satunya buku yang paling laris di dunia namanya Alkitab. Tapi Alkitab juga salah satu buku yang tidak pernah habis dibaca. Padahal dalam Alkitab
ada banyak janji Tuhan, ada pengharapan, ada kekuatan iman, bahkan di dalamnya ada goal setting dalam hidup saya dan hidup saudara. Makanya saya mau bilang kepada setiap jemaat Tuhan, kalau kita tertuju kepada Tuhan, hidup itu lebih bergairah. Bahasa asingnya orang bilang ada passion, semangat. Orang kalau ke gereja ada semangat dengan tidak ada semangat, kelihatan. Orang kalau ada semangat, biar penyakitnya parah, itu kemungkinan dia lihat mujizat itu besar. Kenapa? Semangat. Saya ingat dulu kalau di Neo Soho, kangen ya kita ibadah sama-sama lagi. Aduh saya juga kangen ngeliat jemaat maju ke depan ya kan. Saya juga kangen lihat jemaat antri minum kopi di Neo Soho juga saya kangen juga itu ngeliatnya. Kan kalau art alkohol itu kita hamba Tuhan kan kelihatan tuh. Semangatnya tuh orang maju ke depan kelihatan betul. Apalagi kalau udah sesi Pak Gembala ya kan dia bilang maju ke depan. Saya mau urapi, saya mau doakan. Orang kalau semangat maju dia maju. Seringkali bahkan saya perhatikan Pak Gembala atau hamba Tuhan belum tumpang tangan. Hadirat Tuhan sudah memenuhi dirinya. Dia menangis bukan karena mau menangis. Tapi karena dia menikmati kuasa Tuhan sedang bekerja. Ini orang kayak gini nih dengan semangat kayak gini. Pendeta cuma tanya begini. Ibu sakit apa? Saya sakit kanker pendeta. Stadium berapa? 7,2. Bayangin lebih parah dari yang 7,2 udah kayak gempa itu. Hari ini percaya ya ada kesembuhan terjadi buat ibu. Amin, amin. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Semangat. Tapi ada orang ke gereja, betul. Art alkohol lagi, tanpa semangat, tanpa tertuju kepada Yesus. Dia maju ke depan, yang lain udah nangis. Ada yang mulai bermanifestasi roh. Dia mah cuma ngeliatin doang. Pendeta tanya, mau didoakan apa? Sakit. Sakit apa? Bengek. Itu biar cuma bengek itu. Pendeta bukan cuma tumpang tangan, udah setengah ngejambak itu. Kalau dia gak punya fokus tertuju kepada Tuhan, gak jadi apa-apa. Bukan karena Tuhan gak sanggup sembuhkan. Tapi karena memang gak ada tujuan yang pasti. Makanya saya mau ingatkan pada setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, mari. Dalam hidup ini kita harus punya arah pandang. Kemana? Tertuju kepada Yesus. Yang pertama, apa keuntungan kita tertuju kepada Tuhan? Apa keuntungan hidup saya dan hidup saudara ketika kita punya fokus? Buka 2 Raja-Raja. Pasal yang ke-6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang lihat Alkitab di layar saudara, saya ingin engkau membacanya. Perhatikan 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, 13 sampai dengan 17. Berkatalah raja, apa katanya? Pergilah melihat di mana dia. Jadi kata dia di sana maksudnya Elisa. Supaya aku menyuruh orang menangkap Elisa. Lalu diberitahukannya kepadanya bahwa Elisa ada di Dotan. Jadi Elisa ini menjadi buronan. Ayat 14, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta, dan bukan cuma kereta dan kuda, tentara yang besar, dan sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu, kota tempat di mana Elisa menginap atau bermalam. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan keluar, jadi nama abdi Allah atau asistennya Elisa itu namanya Gehazi. Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu, berkatalah Gehazi kepada Elisa, katanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Ini ayat yang menarik. Ini ayat di mana orang tertuju hidupnya kepada Tuhan. Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Perhatikan. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya mata. Maksudnya mata Gehazi. Supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Sehingga ia melihat. Kalimat terakhir yang di rumah baca bersama saya. Tampaklah gunung itu penuh dengan apa? Kuda. No, bukan cuma kuda. Kereta berapi sekeliling Elisa. Elisa hadapi satu persoalan yang besar. Tapi kenapa dia tetap teguh menjalaninya? Karena dia tahu yang menyertainya lebih besar. Apa yang rahasianya? Yang pertama, ketika kita melihat apa yang di depan kita dengan cara pandang yang positif. Sama-sama bilang sama saya positif. Ada satu ayat yang terkenal. Dalam Korintus pasal yang 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, saudara gak perlu lihat juga pasti hafal ayatnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Perhatikan di kata biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jujur-jujuran lah ya, udah jujur-jujuran lah. Ayatnya bilang pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan. Saya mau tanya jujur. Pak, Bu, gimana relevansi ayat ini?
Saya mau tanya, yang saudara alami dalam masalah, persoalan, tantangan, kesulitan, rasanya gimana? Lebih kecil dari kita atau lebih besar dari kita? Iya, saya ngerti. Sebagian kita akan bilang, aduh pendeta, saya gak tahu lagi jalan keluarnya gimana. Sebagian kita bilang, aduh pendeta, saya mau udah gak kuat lagi. Yes, seringkali itu realitanya. Tapi kalau saudara tanya sama saya, pendeta gimana? Tergantung cara pandangnya. Karena Elisa dan Gehazi menghadapi tantangan yang sama. Raja mengepung tempat mereka menginap. Gehazi melihat tentara sudah menutup setiap jalan kota dan dia berkata, celaka Tuanku. Tapi kenapa Elisa melihat yang sama tapi dia berkata, jangan takut, cara pandangnya. Nah saya khawatir seringkali dalam hidup saya dan hidup saudara, bukan persoalannya terlalu besar, bukan masalahnya gak bisa terselesaikan, tapi cara pandang kita melihat masalah itu yang membuat kita semakin terperosok di dalamnya. Saudara ngerti gak maksud saya? Ada orang bilang begini, pendeta gak tahu sih apa yang sedang saya alami dalam ekonomi. Loh emangnya yang ngadapin ekonomi dalam dunia ini cuma saudara aja? Pendeta gak tahu sih bagaimana rumah tangga saya. Loh emangnya yang punya masalah dalam rumah tangga cuma saudara? Setiap orang memiliki masalah yang sama. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan. Tetapi bedanya cara mereka menghadapinya. Ada yang menghadapi dengan meratap, mengasihani diri, lalu mulai menyalahkan Tuhan. Tapi tidak sedikit orang tetap bisa memiliki sukacita sekalipun bahkan mungkin masalahnya tidak bisa terselesaikan. Kenapa? Karena dia tahu seperti Elisa yang menyertainya lebih besar dari apapun. Jadi rugi betul kalau engkau berdoa, engkau baca firman, engkau ikut ibadah-ibadah, tapi engkau gak punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Makanya 2020 orang bilang ini tahun berat pendeta. Ini tahun penuh tantangan, tahun di mana keadaan semakin sulit. Yes, mungkin itu realitanya. Tapi ingat Yesus yang berkata dalam firman-Nya. Buka Yesaya 43. Yesaya 43 ayat yang kedua. Ini ayat yang saya ingin setiap engkau yang terdampak dalam ekonomi. Engkau yang sedang sakit, engkau yang sedang difitnah, engkau yang sedang bergumul dalam keluarga. Apapun tekanan, bahkan air mata yang menetes. 43 ayat yang kedua dari Yesaya. Baca 1, 2 ya. Apa kata Tuhan? Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan apa? Amin. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan apa kata Tuhan? Dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Kalimat terakhir Tuhan janji. Dan nyala api tidak akan apa? Membakar engkau. Ubah cara pandangnya. Ada orang susah tapi kayaknya masih lebih nikmat hidupnya. Ada satu ibu-ibu ketemu di Manado. Ayo cerita-cerita dulu lah kita. Cerita-cerita dulu lah. Jadi ini ibu kerja depan gereja. Terus kita lihat jualannya, dia cuma jualan cucur. Tahu no? Iya, kue cucur itu, nikmat itu. Kita tanya, aduh ibu, jualan terus sekarang ya. Wah mudah-mudahan laku. Iyo pendeta. Kenapa sekarang so jarang pembeli? Oh, ibu kok kalau dagang sendirian? Emang ibu gak punya anak? Ada, tapi anak ada 2. Dia bilang anaknya ada 2. Oh, terus kenapa gak bantu? Kita punya anak-anak kok sibuk semua. Dia bilang kita punya anak-anak semuanya juga sibuk. Oh gitu. Anak yang pertama gimana? Dia kok ada di kepolisian. Luar biasa, kita pikir dalam hati. Jual cucur anak di kepolisian. Oh gitu, puji Tuhan dong. Terus tante yang anak yang kedua bagaimana? Kita anak yang kedua kak di kejaksaan pendeta. Wih luar biasa ya kan. Jual cucur, satu kepolisian, satu kejaksaan. Saya bilang itulah berkat Tuhan. Anak Tuhan, anak cucunya tidak pernah kekurangan minta-minta. Iyo pendeta, kenapa kita kok imani sekali. Wah mantap puji Tuhan. Saya tanya dong sama dia, terus gimana tante di kepolisian sama kejaksaan jabatannya apa? Sama no, jual cucur semua di sana. Ini kan bukan jokes yang asing ya kan. Tapi itu kan gambaran orang menjalani hidup susah. Tapi bisa menikmati karena bukan dia mendapat kelimpahan. Tapi karena dia tahu apa yang dia jalani dia pasti bisa lewati. Nah ada banyak orang terlalu underestimate dengan tantangan, kesulitan, persoalan yang sedang dia jalani. Jadi dia berpikir kayaknya gak ada jalan keluar, kayaknya mustahil. Alkitab kan cerita Ayub itu setia di hadapan Tuhan. Apa yang Ayub gak kasih kepada Tuhan? Alkitab katakan dengan jelas, satu kali Tuhan izinkan semuanya lenyap. Hartanya, bahkan anak-anaknya. Can you imagine bagaimana Ayub berduka? 8 anaknya mati di hari yang sama. Maaf ya saudara, salah satu pelayanan yang paling berat adalah ketika saya harus datang di kedukaan. Dan yang meninggal adalah anaknya dan orang tuanya masih ada. Itu beratnya minta ampun. Ayub
Dia belum selesai berduka untuk anak yang pertama, dia harus berduka untuk anak yang kedua. Dia belum selesai berduka untuk anak yang kedua, dia masih punya 6 anak lagi untuk dia dukakan di hari itu. Bukan cuma anaknya mati, bukan cuma hartanya habis. Alkitab katakan penyakit kusta datang sampai dia harus ambil pecahan beling untuk dia korek-korek, dia punya rasa gatal. Tapi ada perbedaan yang Alkitab katakan. Istrinya dengan Ayub, dua-duanya mengalami tekanan, persoalan yang sangat berat. Tapi istri Ayub berkata apa? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi apa kalimat Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Masalah istri dan Ayub sama. Tapi kenapa rasanya berbeda? Cara pandangnya. Makanya saya mau ingat setiap jemaat-jemaat Tuhan. Apa sih pendeta yang bikin kita mengubah cara pandang kita? Salah satu yang mengubah cara pandang kita adalah ketika kita menjaga cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23, yang pegang Alkitab atau yang bisa lihat di layar, baca 1, 2, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, apa kata Alkitab? Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk siapa? Yes, untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Salah satu rahasia apa yang kita jalani, beban, persoalan, tantangan, kesulitan, kita tetap bisa mengalami pengharapan sukacita kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Contoh begini. Secara manusia mengampuni itu sukar. Apalagi untuk case-case yang berat, sebagian kita bilang aduh pendeta kayaknya gak mustahil. Alkitab bilang apa? Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maksudnya apa sih pendeta? Sederhana, jaga cinta mula-mula. Orang kalau punya cinta sama Tuhan, ingat gak awal-awal saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Iya kan? Itu gak ada hitung-hitungan itu. Pendeta bilang, berikan yang terbaik, ya kan? Kita beri yang terbaik. Di sana ada KKR, jalan. Di sana ada ibadah, pergi. Itu gak ada hitung-hitungan itu. Mau ongkos habis, kasih persembahan juga sukacita. Itu ada orang, dia diberkati, tapi gak punya cinta lagi sama Tuhan. Padahal ke gereja pakai kendaraan bagus, ada drivernya, ya kan? Tapi ngeluh aja bawaannya. Sampai gereja di Soho parkir penuh. Mulai gedumel padahal cuma tinggal duduk. Dia mulai bilang ini gereja apa pasar malam sih, heran mau parkirnya susah. Sampai gereja bagian persembahan. Uangnya ada. Tapi kalau gak punya cinta ngasih juga tekanan itu. Dia mulai bilang ini gereja kekurangan nih, minta-minta terus sama jemaat. Tapi orang yang lagi jatuh cinta sama Yesus. Sekalipun kekurangan, duit tinggal goceng nih di kantong. Pas bagian persembahan gak ada tuh kesedihan, dia gak bilang bertemu lagi lah kita nanti ya. Baik-baiklah kau. Enggak ada. Dia kasih walaupun dia gak bisa makan siang. Kenapa? Cinta mengubah arah pandang. Saya sini saudara ngerti gak mas saya? Makanya kan orang bilang begini. Love is blind. Cinta itu katanya buta. Sebenarnya bukan buta. Dia mengubah cara pandangnya. Ada istilah zaman saya kecil itu. Aduh ini live sih ya. Orang bilang. Tapi gak apa-apa lah, pendeta Richard juga kemarin bilang itu boleh lah. Cinta itu seperti mengubah tai kotok itu rasa coklat itu. Iya kan? Orang kalau cinta, kekurangan pasangan itu jadi kelebihan. Ada kan cowok kalau makan itu kayak gak ada mannernya gitu. Tapi kalau kita cinta, kita lihat pacar kita makan seperti itu, kelebihan kita bilang gini, sayang kamu tuh natural ya cara makannya ya. Aku seneng deh lihat kamu gak ada zaim-zaimnya. Iya, itu kelebihan itu. Bahkan pasangan kita buang angin aja. Di bioskop ya kan, lagi duduk berdua tiba-tiba tercium bau kematian. Kita, kenapa sayang? Enggak, kamu cium gak bau-bau kematian? Maaf sayang, aku yang kentut. Oh kamu ilfil ya? Enggak, aku suka. Karena cinta itu mengubah cara pandang. Makanya ada orang bilang apa biar cinta sepiring berdua jadi. Tunggu aja lu sampai nikah 5 tahun sepiring berdua itu kalau gak bunuh-bunuhan itu rebutan makanan. Karena cinta mengubah cara kita bersikap. Nah orang Kristen bisa melihat apa yang buruk menjadi positif. Kenapa? Karena cintanya sama Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang menyertai dia tidak akan pernah mengecewakan. Yang setuju katakan amin. Saya mau ingetin kepada setiap jemaat Tuhan. Yesus itu harapan kita. Yesus adalah kepastian. Orang kalau gak punya kepastian, baca gak berita beberapa waktu yang lalu. Ada seorang ibu, maaf ya saudara, ditinggal mati sama suaminya. Suaminya memang sakit lalu meninggal. Dia depresi.
Masalahnya depresinya bukan cuma dirinya sendiri. Dia ajak anaknya sama-sama minum racun. Itu masuk berita. Nanti pulang searching di Google. Kenapa? Nggak punya tujuan dalam hidup. Jadi ketika ada tantangan besar, mulai putus asa, keputusan yang diambil adalah keputusan sia-sia. Ada satu ilustrasi. Jadi ada seorang ibu naik sebuah kapal, intinya kapal itu karam. Dia terayun-ayun di atas perahu. Tapi yang menarik adalah dari sekian banyak orang yang terapung-apung, ibu ini tetap tersenyum. Orang yang bingung melihat ibu ini tersenyum tanya, "Bu, kenapa ibu tersenyum?" Dia bilang begini, "Saya punya 2 anak. Anak saya yang pertama ada di pulau seberang dan anak saya yang kedua sudah Tuhan panggil meninggal. Saya tetap bahagia, saya tetap tersenyum karena apapun yang terjadi saya akan tetap bertemu dengan salah satu anak saya. Kalau saya selamat, saya akan bertemu dengan anak saya yang ada di seberang pulau itu. Tapi kalaupun saya mati, saya akan bertemu dengan anak saya yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Tuhan." Hidup tuh begitu, saudara. Ada kekuatan pengharapan sekalipun betul realitanya kita nggak ngelihat kepastian. Orang kalau tersuges, nggak bisa, nggak mampu, kayaknya nggak mungkin, hidup kita akan mengalami down. Secara psikologi, saudara misalkan punya 3 teman. 3 teman ini ngomong begini, "Kamu sakit ya?" Teman yang kedua bilang begini, "Kamu kayaknya sakit ya?" Padahal saudara sehat nih. Teman yang ketiga bilang, "Kamu sakit ya?" Suges itu bisa mengubah, padahal tadinya kita sehat. Tiba-tiba bisa suhu kita naik, jadi sakit kepala. Kenapa? Suges. Engkau butuh firman, engkau butuh tertuju kepada Tuhan. Disinilah perbedaannya. Ada orang bilang begini, "Pendeta, enak ya jadi Pak Gembala gitu ya. Kayaknya kalau pendeta Helmi Janto gitu, kayaknya hidupnya senang-senang aja." Loh, saudara gak tahu aja beban, persoalan, tantangan yang dihadapi. Tapi kan beliau selalu menyampaikan di setiap khotbah, "Saya cuma dengan berdoa." Makanya dia pernah ada satu permasalahan besar kan. Dia bilang apa? "Saya berdoa selama 12 bulan. Berlutut setiap tengah malam 1 jam." Kenapa dia harus lakukan itu? Sederhana, disitulah dia dapat kekuatan. Ada pengharapan. Saudara kalau susah udahlah, gak usah terlalu banyak cerita sama orang, jadi omongan orang. Kita cerita besok-besoknya, itu satu soho bisa tahu semua. Tapi kalau misalkan kita cerita sama Tuhan, di situ letaknya. Suka lihat Pendeta Richard? Pendeta Richard kan selalu semangat kan, nanti jam 3, jam 5 lihat itu. Saudara tahu gak punya persoalan itu, ada tantangan, kesulitan, orang coba fitnah, orang jelek, padahal pendeta. Tapi kalau maju coba lihat, sukacita itu. Apakah dia gak punya beban? Ada. Di mana bebannya? Dibawa di hadapan Tuhan. Lu bisa bayangin gak misalkan Pendeta Richard datang gitu, khotbah, lalu karena tekanan bebannya, dia maju ke depan live streaming HMZ. "Salam. Banyak berkat, amin. Duit lancar. Duit gua gak lancar. Pusing. Saudara kita buka, enggak juga gak apa-apa lah." Gimana coba? Dia lagi di tengah khotbah. Pak Richard tiba-tiba bilang begini, "Lihat firman Tuhan dalam Mazmur." Saya baca ya. "Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati." Gua lagi pusing. Gua gak mau khotbah lagi. Bisa bayangin gak? Jangan saudara pikir sukacita Pendeta Richard itu dia gak punya beban. Punya beban. Tapi kenapa dia tetap bisa mengimpartasikan sukacita? Dia tertuju hidupnya kepada Tuhan. Nah saya mau setiap jemaat Tuhan, saya gak ngerti hidup saudara, saya bahkan gak kenal siapa saudara. Saya gak tahu beban apa yang kau jalani beberapa bulan terakhir, tapi saya percaya kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang gak pernah mengecewakan, Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang pasti menepati setiap janji-janjinya. Makanya jemaat Tuhan yang pertama, bagaimana kita memiliki tujuan kepada Tuhan ketika kita memandang apa yang kita hadapi dengan cara yang positif. Yang kedua, Filipi pasal yang ketiga, 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Perhatikan, Filipi pasal yang ketiga, 13 sampai dengan 14. 2 ayat ini setiap saudara yang di rumah baca. 1, 2 ya. "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya." Jadi ini tulisan seorang yang bernama Paulus. "Tetapi ini yang kulakukan, aku," apa katanya? "Melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku." Ayat 14, 1, 2 ya. "Dan berlari," ya dia bukan cuma berjalan, dia berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada lagu zaman dulu. "Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu." Orang percaya yang kedua saya catat, apa yang membuat kita hidup tertuju kepada Tuhan, ketika menyadari keterbatasan kita bukanlah sebuah kesalahan. Setan senang menaruh intimidasi bahwa kita tuh bukan siapa-siapa. Yes, setan senang menaruh satu perkataan bahwa kamu tuh gak penting, kamu gak berarti, kamu tuh gak guna.
Tujuannya apa? Supaya kita nggak punya kepastian dalam hidup ini. Makanya ada banyak orang bilang, ya saya mah siapa sih pendeta? Saya bisa apa sih pendeta? Saya kan bukan siapa-siapa. Pendeta saya kan cuma orang lahir dari keluarga miskin. Saya kan nggak pandai. Saya nggak menyelesaikan pendidikan dengan baik. Oke, sebelum saya lanjut, untuk viewers dari Instagram, kita akan jeda dulu karena kuotanya hanya 1 jam. Yang untuk di YouTube, lihat saya aja terus ya kan. Untuk Instagram hanya butuh sekitar 10-20 detik, paling maksimal 30 detik. Nyambung lagi ya. Jadi ini khotbahnya belum selesai. Sebisa mungkin jemaat GBHMJ ikut sampai doa berkat lah. Saya suka perhatikan viewers waktu khotbah tinggi sekali. Nanti waktu perjamuan tiba-tiba hilang, jangan. Oke, kita stop dulu ya untuk yang Instagram. Buat yang di YouTube, saya mau ingetin kembali, mungkin bisa dimunculkan jadwal minggu depan. Minggu depan kita sudah mulai 7 sesi ibadah live streaming GBHMJ. Dari jam 7.30, ini dia, saya ngalangin ya. Dari jam 7.30 pagi, 9 pagi, jam 11, jam 1, jam 3, jam 5. Dan yang paling akhir itu jam 18.30. Jadi yang paling perdana itu jam 7.30. Yang perdana untuk minggu depan 7.30 dan 18.30. Itu yang maju langsung pendeta Yebi sama pendeta Richard itu dia. Itu alfa dan omega itu. Ya, jadi jangan lupa ya. Oke, Instagram udah mulai nyambung? Instagram udah mulai connect? Oke, puji Tuhan. Saya lanjut ya. Setan senang menaruh rasa bahwa kita ini makhluk yang penuh kekurangan, keterbatasan. Faktanya memang kita ini punya kelemahan. Keterbatasan dan kekurangan. Perhatikan, kita masuk dalam pembelajaran. Saya ingin setiap jemaat Tuhan konsentrasi. Kita punya kelemahan, keterbatasan, kekurangan. Saya sebut berikutnya dengan istilah 3K. 3K. Kelemahan, keterbatasan, kekurangan atau 3K ini menyebabkan sebuah kesalahan. Tetapi ketiga K itu bukanlah sebuah kesalahan. Ngerti gak saudara? Saya juga agak bingung nih. Ini pendeta yang ngejelasannya bingung, apalagi saya ngedengerin pendeta. Oke, gak apa-apa. Saya kasih ilustrasi sederhana. Saya punya anak namanya Michael Revano Tambayong. Waktu dia umur 1 tahun lebih, itu masa dimana dia mulai belajar dari merangkak, merambat, dan berjalan. Nah, sebagai anak kecil, batita, bayi di bawah umur 3 tahun, kelemahan, kekurangan, keterbatasan 3K-nya adalah dia belum pandai berjalan. Maka karena dia penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan, ada banyak kesalahan. Dia jatuh, dia terbentur, dia tarik barang dari atas meja jatuh. Nah, pertanyaan saya sederhana. Saya fokus kepada kekurangan kelemahannya atau saya fokus kepada kesalahannya? Apakah saya sebagai orang tua mulai, kamu ini gak bisa jalan, gak usah jalan lah. Gak perlu jalan kalau perlu. Kamu bikin benda-benda pecah, kejedot. No, fokus saya bukan pada kesalahannya. Fokus saya justru melihat kekurangan, keterbatasannya. Disitulah peranan saya. Saya mulai tuntun, saya mulai ajarin. Saya gak bentak, saya gak maki anak saya karena kekurangan. Nah, Yesus katakan, jika Bapamu di dunia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapamu di sorga. Loh, buat Tuhan bukan kelebihannya. Dalam Keluaran pasal 4, saudara gak usah buka lah. Tuhan bilang begini, engkau akan jadi juru bicaraku, Musa, untuk berkata kepada Firaun untuk bebaskan bangsaku. Apa kata Musa kepada Tuhan? Gadol ha Elohim peko bade lauson anoke. Dalam terjemahan Ibrani ditulis dengan berat mulut berat lidah. Tapi salah satu terjemahan berat mulut berat lidah itu artinya gagap. Can you imagine bagaimana orang gagap jadi juru bicara? Dia bertemu dengan Firaun dan Firaun mulai bilang, speak, bicara. Ada perlu apa? Begini. Tuhan bilang bebasin bangsaku. Kalau enggak Tuhan marah. Saya mau tanya sama saudara, apakah umat Israel keluar dari tanah Mesir? Yes, karena kekurangan atau karena penyertaan Tuhan? Itu yang saya katakan. Kita penuh kelemahan kok. Kita punya kekurangan. Tapi apa yang membuat kita tetap melihat kemenangan? Penyertaan Tuhan yang sempurna. Jadi jangan pernah merasa gini, ya saya gak punya tujuan hidup pendeta. Karena kan saya bukan siapa-siapa. No, engkau spesial di mata Tuhan. Alkitab bahkan pakai istilah yang luar biasa. Engkau biji matanya. Saya suka jelasin dalam beberapa penyampaian khotbah. Biji mata adalah salah satu organ tubuh yang paling penting dalam hidup manusia. Fakta mengatakan orang lebih rela kehilangan tangan atau kaki daripada dia kehilangan mata. Dan Tuhan bilang kita ini biji mata. Siapa kita? Alkitab gak bilang kita ini kuku-kuku matinya Tuhan. Atau Alkitab gak bilang kita ujung-ujung rambutnya Tuhan. No, dia bilang spesial, biji mata. Organ tubuh yang punya refleks paling cepat untuk melindungi namanya mata. Nah ini, ketika datang rangsangan, kita langsung set. Ada gak saudara yang
tutup matanya lambat sekali. Enggak kan? Ketika bola datang, bahkan sering kali kita nggak tahu nih rangsangan datang gitu. Ini bola nih. Itu persekian detik mata tertutup. Oh itu luar biasa. Ada nggak yang matanya nutupnya lama banget pas bola datang? Wah apa itu ya? Kelihatannya bahaya sekali. Wah bagaimana cara menghindari? No. Semua kita refleks tertutup dengan sangat cepat. Dan Tuhan bilang kita biji matanya spesial. Saya itu pernah digebuk sama jemaat bukan karena dia benci. Dia ngagetin saya. Jadi saya ketemu di mall, pas dia lihat kita lagi di mall juga, di Pakuwon itu, di Surabaya. Saya ingat betul itu. Dan saya gak akan pernah lupakan orang yang gebuk badan saya itu. Jadi waktu saya lihat-lihat, ya pendeta kan cuma lihat-lihat ya kan. Jemaat datang, dia mau ngagetin, maksudnya ngagetin itu setengah mau matiin saya. Dia pukul, Pak Yebi, wah, Bapak mau ngapain ke sini? Mau ke dokter punggung. Itu gara-gara kelakuan dia. Tapi saya nggak marah, saya nggak sakit hati gitu ya, biasalah namanya orang juga pengen kasih surprise. Saya ada satu oma yang selalu saya hindari kalau datang ke Manado. Karena dia, kalau ketemu dia pasti cubit saya punya pipi dan dia putar 180 derajat. Dia, isi Yebi ini kayak apa kok sama kayak kita pencucuk. 180 derajat. Saya nggak pernah balas itu oma, saya jambak rambutnya. Oma juga lucu. Enggak. Saya itu tetap punya kasih ya. Saya dalam pelayanan saya nggak akan pernah saya lupa kejadian di Kuitang. Saya diludahin orang gara-gara bawa makanan buat anak-anak di sana itu kurang. Orang marah. Dia bilang kamu nih mau kristenisasi ya. Saya bilang enggak bang. Kamu tuh ngasih makan tuh yang bagus dong. Kita juga kan mau mendapat. Dia ludahin lu, dia ludahin. Mana dia ludahin bukan cuma cuy, dia kumpulin reaknya. Kena di muka saya. Saya nggak balas. Tapi kalau ada jemaat yang tiba-tiba datang terus Pak Yebi, terus dia colok saya punya mata. Oh langsung visum saya. Saya visum bikin laporan BAP ke kepolisian. Mata saya berharga. Jangankan jemaat, anak saya juga nggak pernah pegang mata saya. Istri saya aja yang saya nikahi, yang saya cinta nggak pernah dia pegang mata saya. Dan Tuhan tempatkan kita sespesial itu. Betul, kita mungkin secara nama besar bukan siapa-siapa. Tapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari siapapun. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, ada dua hal yang saya ingatkan dari tema hari ini. Tertuju kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dengan memandang kehidupan kita dengan cara pandang yang positif. Yang kedua, dengan menyadari bahwa keterbatasan, kelemahan, kekurangan kita bukanlah sebuah kesalahan. Allah tidak mencari kesempurnaan. Makanya Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk orang benar. Aku datang untuk orang berdosa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sesi siang hari ini, bersyukur, berterima kasih sekalipun kami tidak bertatap wajah tapi kami percaya kuasa Tuhan bekerja bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyampaian firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas tapi Engkau yang bekerja luar biasa di hati mereka. Biarlah kami belajar untuk memiliki tujuan dalam hidup dan kami hanya tertuju kepada Yesus. Seperti Yosafat ketika dia di tengah masalah tantangan dia berkata, aku tidak mampu melakukan apapun tapi mataku tertuju kepada Tuhan. Demikian hari ini kami siang berdoa. Biarlah hidup kami tertuju hanya kepada Tuhan. Berkati dalam nama Bapa, Putra, Kudus, Tuhan menyertai. Amin.